kita tetap percaya kepada Allah kalau jalan-jalannya tampak tidak dapat kita mengerti? Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan kalau seakan-akan kita nggak menemukan jawaban dari setiap pergumulan kita? Ini menjadi sebuah misteri dan pergumulan. Dan inilah yang terjadi. Inilah persoalan banyak setiap orang percaya. Inilah menjadi persoalan setiap orang yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Karena tidak selalu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Tidak selalu apa yang kita inginkan, yang kita harapkan itu terjadi. Karena seringkali apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita berbeda dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Namun inilah yang menjadi perenungan kita. Dan melalui kitab Habakuk ini kita belajar bagaimana cara Allah menjawab setiap pertanyaan, setiap pergumulan dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Seorang nabi yang adalah utusan Allah, seorang nabi yang dipanggil oleh Allah untuk menyuarakan keinginan dan kehendaknya, menyuarakan kepada umatnya. Tetapi justru Nabi Habakuk seakan melihat bahwa tidak ada jawaban dari Tuhan di dalam pergumulannya. Dia tidak melihat bahwa Tuhan menolong apa yang menjadi kerinduannya. Tetapi justru waktu dia meminta pertolongan kepada Tuhan, semuanya seakan sirna, tak kunjung datang. Maka kita melihat seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, dia pun menunjukkan keluhannya di hadapan Tuhan. Dia mengeluh di hadapan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang kitab Yunus, kita menemukan seorang nabi Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menuntun dia untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Nabi Habakuk berbeda dengan yang kita lihat di sini. Karena dia berseru kepada Tuhan tapi tak kunjung mendapat jawaban. Maka kita melihat kira-kira apa yang kita pikirkan kalau kita dalam situasi seperti ini. Kira-kira apa yang kita pikirkan kalau kita yang ada di sana. Dan apa yang kita akan lakukan kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Itulah yang terjadi. Dan kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa ya Tuhan, sampai kapan aku berseru meminta pertolongan? Kapan engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Ungkapan keseriusan hati dari seorang nabi. Jadi bagaimana dia mengungkapkan keseriusannya untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah ungkapan ini diungkapkannya dengan begitu serius di hadapan Tuhan. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda bahwa Tuhan hadir di dalam pergumulannya. Jadi pertanyaan, kita memang boleh meminta kepada Tuhan. Kita boleh memohon kepada Tuhan. Kita boleh menyerukan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi hal yang penting yang harus kita ingat adalah jawaban dari pergumulan mungkin kita paksakan. Karena jawaban daripada Tuhan itu adalah kehendaknya, bukan kehendak kita. Maka apa? Kita boleh meminta, silakan memohon kepada Tuhan. Tapi jangan pernah memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Jangan pernah memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Karena jawaban itu bukan apa yang kita pikirkan. Tapi jawaban itu adalah perkenanan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Pertolongan yang diberi oleh Tuhan membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan tidak diberi oleh Tuhan, kita pun tetap mengucap syukur. Inilah berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Pertolongan dari Tuhan adalah belas kasihan Allah buat kita. Ini adalah pergumulan yang tidak mudah bagi kita sebagai orang yang percaya. Ini adalah pergumulan yang harus dibarengi dengan keseriusan hati. Mengapa? Kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa Habakuk melihat bahwa umat Tuhan itu memiliki hukum Tuhan. Habakuk tahu bahwa orang-orang Yehuda
atau orang-orang Israel memiliki aturan Tuhan. Dan waktu mereka tahu hukum Tuhan, tahu aturan Tuhan, tapi mereka melanggar hukum tersebut. Mereka nggak peduli dengan hukum yang Tuhan berikan. Umat Tuhan seharusnya setia kepada Tuhan, namun justru mereka melawan Tuhan. Umat Tuhan yang seharusnya menekankan tentang kejujuran, umat Tuhan yang seharusnya menekankan tentang keadilan, tetapi justru mereka memperlakukan sesamanya dengan cara yang tidak adil. Mereka memperlakukan sesamanya dengan cara yang tidak benar. Maka di sini seorang nabi yang bernama Habakuk, dia bilang, Tuhan, sampai kapan aku harus memohon dan meminta pertolongan? Habakuk sendiri melihat umat Tuhan menindas loh sesamanya. Habakuk sendiri melihat bagaimana umat Tuhan memutarbalikkan kebenaran. Dan Habakuk sendiri yang melihat bagaimana umat Tuhan memperlakukan sesamanya tidak sesuai dengan hukum orang-orang Yahudi yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu hukum adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ungkapan ini lagi menunjukkan bagaimana mereka bersikap kepada sesamanya. Tapi itu semua nggak terjadi di dalam kehidupan mereka. Nggak terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yehuda. Nggak terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Sehingga di sini kita melihat ketika hukum itu tidak berlaku, seakan-akan tidak berlaku bagi mereka, maka dia mengatakan, Nabi mengatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Umat Tuhan hidup harusnya bertumbuh pada kebenaran, tapi malah mereka bertumbuh dalam kejahatan. Umat Tuhan bertumbuh dalam penganiayaan, hidup di dalam kekerasan, hidup dalam perbantahan, bahkan pertikaian terus terjadi. Kalau situasi hidup seperti ini, maka yang terjadi adalah semua yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Lalu di mana hukum Tuhan? Di mana Tuhan berada? Maka pantaskah buat seorang nabi mengeluh kepada Tuhan? Seakan-akan Tuhan nggak peduli dengan seruannya. Seakan-akan Tuhan membiarkan. Seakan-akan Tuhan lambat untuk menolong. Jangan, istilahnya kalau kita bilang, Tuhan jangan dong lambat-lambat untuk menolong. Jangan lambat-lambat menghukum kalau kami salah. Jangan lambat-lambat untuk hadir bagi kami. Supaya kami dibaharui oleh Tuhan. Nah, kadang hal-hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat situasi kehidupan di mana banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anak muda yang justru nggak bergumul dengan kehidupannya. Dia sibuk dengan kesibukannya, dia sibuk dengan pekerjaan, dia sibuk dengan perkuliahan, tapi dia sendiri nggak bergumul dengan kehidupannya. Bagaimana dia dalam panggilan Tuhan? Adakah dia punya pergumulan pribadi ketika dia menjalani hidupnya? Kemudian di sini, mengapa Tuhan justru membiarkan dan menunjukkan hal ini? Mengapa Tuhan tidak turun tangan untuk menolong umatnya? Mengapa Tuhan seakan tutup mata dan tak peduli kepada umatnya sendiri? Bahkan doa harapan dari Nabi, doa dari Nabi, pergumulan dari Nabi pun seakan tidak dipedulikan oleh Tuhan. Jelas hukum Tuhan bertentangan dengan kejahatan manusia. Jelas Tuhan benci dengan perbuatan kejahatan. Jelas Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan. Dan umat orang Yehuda, mereka tahu akan hal itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Situasi-situasi ini diizinkan Tuhan terjadi. Bukan karena Tuhan nggak mau menolong. Situasi ini terjadi bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan mau menutup mata kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Bukan Tuhan tidak mau mendengar seruan dari seorang nabi. Tetapi mereka justru sudah tahu, mereka justru sudah menerima hukum Tuhan. Mereka sudah tahu tentang aturan Tuhan. Tetapi karena mereka tidak mau melakukan, karena mereka nggak peduli dengan hukum Tuhan yang Tuhan beri. Apa artinya sebuah hukum tanpa dibarengi oleh ketaatan? Semua menjadi tidak berarti. Maka ketika hukum kehilangan kekuatannya,
Ini kalau kita baca, masa sih hukum Tuhan kehilangan kekuatan? Apakah seakan Tuhan nggak berkuasa? Kok Tuhan punya hukum, tapi kenapa kehilangan kekuatan? Tetapi di sini lagi mau mengungkapkan, hukum Tuhan itu kayaknya menjadi tidak berarti buat umat Tuhan. Karena apa? Mereka semua mengabaikan hukum itu. Mereka semua tidak peduli. Dan persoalannya, Tuhan seakan membiarkan dan tidak menghukum umat Tuhan. Seolah-olah Tuhan memberikan jalan tol bagi mereka dengan kejahatan mereka. Dan mereka berjalan suka-suka mereka. Dan seakan Tuhan nggak mengarahkan mereka. Tetapi justru aturan yang Tuhan beri mereka nggak peduli. Contoh buat kita. Kita tahu saat ini di tengah-tengah pandemi. Kita tahu tentang 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pertanyaannya, kita melakukan hal itu enggak? Paling cenderung yang kita lakukan pakai masker. Tapi cuci tangan, jaga jarak, jarang itu terjadi. Dan ketika dalam situasi yang sulit, karena banyak orang melanggar prokes, maka mereka akhirnya mengalami sesuatu yang tidak baik. Dan apa? Banyak orang justru menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah nggak bertanggung jawab? Pemerintah nggak mau mengurus. Padahal sudah dikasih aturan yang ada. Maka ketika hal itu terjadi, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pemerintah. Nah, kalau buat kita sebagai anak-anak muda, kita sebagai mahasiswa, kita tahu dengan aturan yang ada di dalam kampus. Kita tahu aturan yang sudah diberikan. Tetapi kadang kita mengabaikan aturan-aturan itu. Mulai kita masuk pintu gerbang kampus itu udah ada aturan. Masuk pintu ruang kelas udah ada aturan. Berhadapan dengan dosen, setiap dosen itu pun memberikan aturan buat kita. Tapi kadang kita mengabaikan aturan. Giliran dapat nilainya nggak baik, nyalain dosen. Dosen pelit lah. Dosen nggak mau ngasih nilai yang baik. Padahal kita yang tidak mengikuti aturan dari awal. Tetapi ketika kita mengabaikan aturan itu, maka kita jangan pernah berpikir untuk kita mendapatkan yang terbaik. Enggak bisa. Dan kadang kita menganggap aturan yang diberikan itu nggak ada arti apa-apa. Maka di sini dikatakan, ketika aturan diberikan dan kita sudah tahu aturan dan kita tidak peduli dengan aturan, maka dikatakan Habakuk 1 ayat 4 seperti ini. Itulah sebabnya hukum itu kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Kenapa? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Nah ini ya, kalau hukum kehilangan kekuatannya itu artinya apa? Hukum itu menjadi lemah. Hukum itu menjadi tidak berarti. Hukum itu sudah diabaikan. Maka yang terjadi adalah apa? Keadilan nggak pernah muncul di sana. Kalau kita menerapkan hukum di dalam diri kita, contoh kita berusaha untuk tidak malas dalam satu hari. Itu aturan kita. Tetapi kalau kita melanggar yang aturan untuk diri kita, kita melanggar aturan kita, maka yang terjadi adalah apa? Justru kita mengabaikan sendiri apa yang seharusnya kita jalankan. Maka harusnya ada pekerjaan yang bisa selesai justru menjadi tertunda. Ada tugas yang bisa kita selesaikan, mungkin 2-3 tugas kita bisa selesaikan dalam sehari. Yang terjadi numpuk tugas itu. Nah itu karena apa? Kita mengabaikan hukum atau aturan yang kita buat. Apalagi ketika kita berbicara tentang hukum Tuhan. Berapa banyak kita yang mengabaikan hukum Tuhan? Kalau saat ini banyak sekali kita mengabaikan hukum Tuhan. Salah satu contoh yang ada di dalam kacamata sekarang adalah banyak anak muda berpacaran tapi seperti sudah menikah. Dan banyak orang menikah sudah punya anak duluan. Maka yang terjadi adalah apa? Aturan hukum yang ada sudah nggak dipedulikan. Seakan hukum itu kehilangan kekuatan. Dan manusia suka-sukanya. Dan anak muda banyak yang senang dengan hal itu. Tetapi masih tetap merasa bahwa kok Tuhan nggak menolong ya, kok Tuhan nggak memimpin ya. Padahal kita sendiri yang sudah melanggar aturan itu. Kita sendiri yang sudah lari dari seharusnya. Karena apa?
situasi saat ini kita harus mengingat ya, Alkitab sendiri yang mencatat bahwa apa? Dikatakan di dalam ayat 4 tadi, orang fasik mengepung orang benar. Situasi yang terjadi pada waktu itu, di mana orang fasik justru mengepung orang benar, sehingga dalam situasi ini sangat berat. Orang yang takut akan Tuhan dikelilingi dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, itu adalah pergumulan yang sangat berat. Karena apa? Kita berjalan sendiri jadinya. Nah, situasi yang seperti ini adalah situasi yang tidak bisa kita hindari zaman kita sekarang. Contoh, kita yang kuliah, kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Tapi kalau kita mencari teman yang hanya yang baik, kita susah. Pasti yang kita ketemu campuran di sana. Coba di dalam misalnya dalam pertemanan kita. Dalam pertemanan misalnya 3-4 orang. Kadang yang kita bicarakan, kadang yang kita omongin, itu adalah hal-hal yang nggak baik. Tapi senang gitu, senang mengungkapkannya. Kemudian kayaknya kita menikmati hal-hal yang nggak baik. Padahal situasi seperti ini bagaimana kita tetap dituntut menjadi pribadi yang benar. Pribadi yang tahu hukum Tuhan. Yang nggak sembarangan untuk berbicara, nggak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Namun sekaligus menjadi apa? Pertarungan kita yang tiada henti sebagai orang benar. Berapa banyak anak muda bergaul, tapi justru dia menjadi lemah dalam pergaulan dia. Banyak orang membuat grup atau geng-geng, tapi mereka bukan grup yang baik. Ada orang baik loh di situ. Contoh ada 4 orang, 1 yang benar-benar baik, 3 yang nggak baik. Tapi ingat loh, kalau kita nggak kuat yang baik ini, kita bisa jatuh bersama-sama dengan yang nggak baik. Maka di sini mau dikatakan, kalau situasi kita dikelilingi oleh orang fasik, orang yang tidak baik, maka kalau kita lemah, kita sangat mungkin untuk apa? Untuk terpengaruh dari kita yang ngomongnya baik, tetapi ketika di perkumpulan kita, di kelompok kita, ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, percaya kalau kita nggak kuat, kita pun akan ikut jadi kasar. Nggak tunggu 1-2 hari, 1-2 jam kita bergaul dengan mereka, kita bisa terbawa arus. Tapi ini menjadi pertandingan kita loh sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak muda. Ini pertandingan kita bersama dan perjuangan yang tiada henti. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjerumus bersama-sama. Maka dikatakan bagaimana kita bergaullah yang benar. Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita pun terbawa arus oleh umat yang jahat di kekinian masa. Maka hati-hati jangan sampai kita menjadi lengah. Hati-hati jangan sampai kita pun terbawa arus dan berbalik dari kebenaran itu, menunjukkan hidup dalam ketidakadilan. Maka di sini kita melihat ketika Alkitab mencatat bahwa keadilan muncul terbalik. Kalau hal itu kalau keadilan muncul terbalik, berarti itu bukan keadilan namanya. Tapi itu adalah kelaliman yang terjadi. Itu namanya ketidakadilan yang terjadi. Maka di sini, kalau hal ini terjadi, artinya keadilan itu muncul terbalik. Karena apa? Karena seakan-akan hukum sudah hilang kekuatan dalam diri kita. Artinya hukum kehilangan kekuatan, kita nggak patuh lagi pada Tuhan. Kita nggak taat lagi sama Tuhan. Maka seakan-akan kayaknya kita yang jadi berkuasa. Kita yang ngatur diri kita sendiri. Kita suka-sukanya kita. Tapi ini menjadi perhatian buat kita. Kalau hal ini terjadi bagi umat yang jahat, atau terjadi kepada orang-orang yang tidak takut sama Tuhan, maka kita nggak perlu heran. Itu adalah hal yang biasa. Karena itulah kehidupan orang-orang fasik. Mereka nggak peduli dengan hukum Tuhan. Tapi yang menjadi seruan dari seorang Nabi Habakuk adalah ini bukan terjadi kepada orang-orang seperti Babel
yang nanti akan menjadi bangsa yang akan menghukum orang Israel. Tapi ini adalah umat Tuhan. Ini terjadi kepada siapa? Umat pilihan Tuhan. Ini terjadi kepada siapa? Orang-orang Yehuda, di mana di sana ada nabi yang menyuarakan kebenaran, di sana ada raja yang menyampaikan kebenaran. Tetapi justru mereka nggak peduli dengan hukum Tuhan. Kalau kita melihat kepada kita saat ini, saya yakin kita akan mengaku kita sebagai anak Tuhan karena kita sebagai orang percaya. Tetapi ketika kita justru melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, maka kita sama saja dengan kita orang Kristen tapi kita tetap melakukan yang jahat. Maka baru-baru ini bagaimana orang mau menikah tetapi sudah melahirkan duluan, itu begitu menyakitkan hati orang tua. Tetapi ketika hal itu terjadi, bagaimana kita sebagai orang percaya melihat hal ini? Ini menjadi satu hal yang sangat menyedihkan. Karena seakan-akan hukum yang Tuhan beri menjadi tidak berarti lagi buat kita. Maka sebagai anak muda, kalau kita nggak mengalungkan kebenaran itu di leher kita, artinya kemanapun kita pergi, kebenaran itu kita bawa, maka kita akan bermasalah dalam hidup kita. Kalau kita yang bekerja, kalau kita tidak mengalungkan kebenaran atau tidak hidup sesuai dengan kebenaran, hati-hati buat kita. Kita pun bisa terjerumus di sana. Kita yang kuliah, hati-hati dengan kita dalam perkuliahan kita. Karena apa? Kita dikelilingi tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dan banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan berusaha menjerumuskan kita kalau kita nggak kuat. Kalau kita nggak menjaga diri kita. Maka dari sini kita melihat. Ketika hal yang baik justru terjadi kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, harusnya itu menjadi sebuah ucapan syukur. Tetapi karena hal yang baik justru dibiarkan oleh umat Tuhan, maka itu menjadi sebuah pergumulan. Maka inilah yang menjadi keluhan dari seorang nabi. Karena apa? Persoalannya terjadi kepada umat Tuhan. Persoalannya terjadi kepada orang-orang yang menerima hukum Tuhan. Tahu tentang hukum Tuhan. Tetapi mereka melanggar hukum Tuhan itu. Maka mengeluhlah seorang nabi kepada Tuhan. Tuhan mengutus nabi, tapi nabi ini mengeluh kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berhadapan dengan dia tidak seperti yang dia pikirkan. Semua berbeda. Maka dari perenungan ini kita boleh belajar. Yang pertama, ketidaksetiaan dipertontonkan oleh umat Tuhan di dalam bagian yang kita baca tadi. Yang kedua, hukum Tuhan cenderung diabaikan oleh manusia. Sehingga hukum Tuhan seakan-akan kehilangan kekuatannya. Bukan hukum itu yang kehilangan kekuatan, tetapi karena manusia nggak mau melakukan hukum itu. Kemudian yang ketiga, kebenaran diputarbalikkan oleh umat Tuhan sendiri. Maka buat kita, yang benar harusnya bagaimana dong? Pak, yang benar harusnya bagaimana? Kalau orang Yehuda melakukan hal itu, bagaimana dengan kita orang percaya saat ini? Maka yang benar buat kita adalah kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan. Pak, bagaimana sih mau hidup setia kepada Tuhan? Kita mengikuti irama kebenaran firman Tuhan itu. Pak, susah. Kadang lompat, kadang ke samping, kadang ke kiri. Kalau kita mengikuti irama kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan mulai menggeser irama keinginan kita. Tetapi irama keinginan Tuhan menjadi prioritas kita. Dan gak mudah buat kita. Tapi itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Kemudian hal yang kedua yang benar adalah kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan itu? Ya, kebenaran itu sendiri. Apa hukum Tuhan itu? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan sampai jangan mengingini milik sesamamu manusia. 10 hukum kemudian dirangkum di dalam perjanjian baru. Menjadi satu hukum yang utama.
Dikatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia. Orang Yehuda tahu hukum ini, tapi mereka nggak peduli. Nah buat kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran itu. Maka itu menjadi kekuatan kita. Pak, dunia jahat kan benar. Pak, kita ada di dunia yang jahat, benar. Tapi bagaimana supaya kita tetap tangguh? Bagaimana supaya tetap kita kuat? Bagaimana supaya kita tetap tidak terpengaruh? Cuma satu jalannya. Hiduplah dalam kebenaran itu. Pak, kalau hidup dalam kebenaran susah dapat teman. Memang benar. Ingat enggak? Ketika Kristus hadir, hanya Yesus sendiri berjalan. Nggak ada orang lain lagi. Semua meninggalkan kebenaran. Semua nggak peduli lagi. Maka mau diungkapkan, ketika kita mau mengikuti kebenaran itu, kita akan semakin bertarung dan kita akan menunjukkan kemurnian iman kita. Bahwa orang percaya dipanggil untuk melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Tak mudah memang bagi kita. Tapi Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan menolong, memampukan, memberi kekuatan kepada orang-orang yang tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Maka buat kita malam hari ini, jangan pernah kita menyerah menjalani kehidupan ini. Tetapi mari kita melakoni hidup kita menjadi apa? Menjadi pemeran-pemeran utama di dalam melakukan hukum Tuhan. Karena apa? Nggak ada pemain-pemain sandiwara. Kalau kita menjadi pemain hanya bersandiwara, hati-hati. Tuhan yang menjadi lawan kita. Nanti kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Itu menjadi perenungan kita minggu depan. Biar firman Tuhan ini terus mengingatkan kita, menolong kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, apakah ada dari teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mau ingin menyampaikan sesuatu? Saya persilakan. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Pak, saya kayaknya masih berat. Pak, saya sudah oke nih Pak. Pak, saya nggak bisa, saya nggak terombang-ambing lagi kok Pak. Ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, itu pertanda ada dua. Semua hidup sesuai dengan jalur hukum Tuhan, atau justru yang kedua sebaliknya. Yang tahu siapa? Yang tahu kita sendiri. Seperti apa kita, seperti apa hidup kita, kita yang tahu dengan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang menolong kita dan yang menjadi harapan bahwa kita sedang berusaha untuk berjalan di dalam jalur kebenaran firman Tuhan itu. Jadi mari kita bergandengan tangan. Yuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan sebagai anak muda, jangan kita hanya istilahnya artinya nggak peduli dengan teman-teman kita. Mari kita peduli dengan mereka. Kita saling mengingatkan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Kita saling mengingatkan untuk hidup lebih baik karena Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Biarlah setiap waktu yang Tuhan beri bagi kami, mengajarkan bagi kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kami melangkahkan hidup kami hari demi hari, kami juga tetap hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Dan biarlah ketika kita melangkahkan kemanapun kita pergi, kita harus berpegang dan memiliki prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai orang yang percaya. Jangan pernah kita meragukan akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tetapi mari kita meyakininya bahwa Tuhan menyertai setiap kita yang selalu berusaha, selalu berjuang untuk mengikuti ketetapan Tuhan.
Dan biarlah kita setiap anak-anak muda tidak menjadi lemah, tetapi kita kuat di tengah-tengah zaman saat ini. Kita tetap tangguh menjalani hidup kita. Kita tetap berdiri kokoh di tengah-tengah dunia yang terus menghimpit kita untuk hidup dalam ketidakbenaran. Karena firman Tuhan yang selalu mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghancurkan hidup kita ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita berjalan bersama-sama di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Kalumi, baik yang bekerja, bahkan yang kuliah. Tuhan, Engkau yang menolong mereka di setiap kesibukan mereka, di dalam setiap tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa. Tuhan menolong mereka untuk mereka memiliki semangat daya juang untuk terus bertanding dalam setiap pendidikan yang mereka sedang gapai. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, kesabaran dalam mengikuti proses pendidikan demi pendidikan. Sehingga melalui pendidikan mereka boleh tetap hidup memuliakan Tuhan. Saya berdoa buat orang tua dari anak-anak kami, Tuhan juga yang menolong mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Saya berdoa buat kami yang bekerja, Tuhan menolong anak-anak kami yang bekerja. Biarlah mereka tetap mengingat Tuhan dalam hidup mereka dan selalu menjauhkan diri dari kejahatan. Karena kami percaya Tuhan senantiasa melihat dari ketinggian-Mu setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami menyerahkan tiap apa yang menjadi kerinduan dari anak-anak Kalumi. Tuhan Kau yang menolong dan memberkati. Biarlah setiap kami senantiasa hidup di dalam tuntunan dan belas kasihan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.